Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel JL Trader, teman-teman. Video-video kali ini kita akan melakukan review ataupun screening multi time frame, di mana kita selalu memprediksikan time frame yang akan terjadi, candlestick ke depan yang akan terjadi. Kita jarang sekali membuat konten yang review tentang market yang sudah terjadi. Oke, kita langsung saja. Di sini teman-teman, kita sudah buka pair gold GBP USD, teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan gold, silahkan klik tombol like-nya dan share kepada teman-teman yang lain. Oke, lanjut. Di sini sudah saya buka gold ya. Sudah saya buka pair gold, dimana di time frame daily di sini teman-teman, harga bergerak dari MA high ke MA low. MA high, MA low sudah terjadi selama kurang lebih 1 minggu ini ya teman-teman. Kita diombang-ambingkan MA high, MA low, MA high, MA low. Ini adalah trend sideways yang sedang terjadi di 1 minggu ini ya teman-teman. Harapannya adalah di sini kalau kita melihat weekly-nya, dia memang naik. Sini harusnya teman-teman, setelah di daily membentuk CSAK buy dan break middle BP, harusnya dia naik teman-teman. Harusnya ketika dia masuk ke area entry dia naik. Namun apa yang terjadi, dia membentuk pola down dulu sampai ke area low, bahkan sampai membreak kawasan support yang berada di kawasan ini teman-teman. Harusnya dia tidak mampu break kawasan support yang berada di sini. Kalau dia tidak break, biasanya dia ke area entry ini dan naik. Dan di sini juga kita dapat lihat adanya candlestick engulfing ya teman-teman. Biasanya yang biasa saya pakai untuk ambil area entry. Namun kemarin saya terutama kena SL di sini ya, karena SL kedekatan. Saya rasa SL-nya di sini, SL minimum dan SL terendahnya adalah di kawasan ini, dan ternyata saya kena SL. Oke, di sini kita masih menunggu ya teman-teman, dan ini agak rancu juga teman-teman. Karena apa saya bilang rancu? Di sini ada candlestick CSAK teman-teman, CSAK sell. Dimana ketika ada CSAK sell, maka di sini adalah area re-entry teman-teman. Kalau kita mau memfollow time frame weekly untuk buy, maka di sini ada pembatalan daripada CSAK buy menjadi CSAK sell, dan kecenderungan dia akan terbatal buy yang sedang terjadi. Indikasi yang kedua di sini, dia sudah break support, artinya kekuatan seller sudah melebihi kekuatan seller sebelumnya yang sampai ke area ini. Ketika ini di break, maka ada potensi secara support resisten, ada potensi dia akan turun lebih dalam lagi. Namun sekali lagi, ini hanya sebatas prediksi dengan teknik yang kita sudah kuasai. Akankah kita akan berhasil untuk trading ke depannya, kita belum tahu ya. Namun kita harus yakin dengan teknik yang sudah kita miliki. Ketika adanya CSAK, setelah itu dia masuk ke area re-entry, dan sudah terjadi teman-teman. Re-entry berada di kawasan MA high. Re-entry akan terbatal ketika dia nanti terjadi CSAK buy. Bolehlah kita di sini mengambil signal ya, signal sell yang sedang terjadi di sini, dan benar di sini kita ambil di area re-entry dan boom, dia turun sampai ke MA low. Kita mendapatkan profit kalau kita mengacu pada CSAK yang di sini. Ini untuk time frame daily teman-teman. Di sini re-entry sudah kena dan masuk ke kawasan support. Namun apakah dia akan mampu membreak terendah ini lagi? Kalau dia mampu, otomatis dia akan terus turun. Kita akan kecilkan lagi ke time frame H4. Kita akan lihat dari view time frame H4 teman-teman. Di H4 di sini kita diperlihatkan oleh sebuah map, di mana map ini adalah momentum buy, yang memang seharusnya ketika ada momentum buy, maka ini akan terjadi re-entry buy. Ternyata lagi-lagi kita diombang-ambingkan lagi teman-teman. Di sini dia masih mengarah kepada sell, karena di time frame besarnya dia adalah masih sideways. Di H4 di sini juga kita melihat adanya CSA ya, dan kita akan menunggu di kawasan re-entry untuk ambil sell lah. Nanti kita akan cari peluang sell dulu. Ketika nanti di sini kita di break, ya sudah, kita harus ikhlas.
bahwasanya dia akan follow naik. Namun yang view yang ada di daily dia masih terlihat akan down dulu sampai ke area low minimal. Namun bagi kita seorang trader harus melakukan screening sebelum masuk ke area ataupun open posisi, dan kita harus mengukur resiko yang akan kita dapatkan seberapa besar kemampuan kita. Jadi kita tidak boleh terburu-buru ambil open posisi teman-teman, karena ini juga time frame-nya lebih besar dan pair-nya juga ini pair gold. Oke, di sini H4 terlihat down dan di sini ada benteng ya, ada benteng dari Bollinger Band, dimana di kawasan low kita biasa harus mencari open posisi buy ataupun price terbiasa mantul buy. Namun tidak juga ada yang mantul dan dia terus turun ataupun menaik. Oke, H4 belum terlihat ya di sini. Kita lihat masih view-nya buy, dan untuk time frame daily-nya kita mencari sell. Kita masih bingung. Kalau kita di sini buy dan otomatis re-entry-nya di kawasan ini, kita akan lihat di time frame H1. H1 terjadi crossing MA50 dan middle BB. Ini biasanya dia akan membawa ke arah yang kuat teman-teman. Dia akan turun lebih dalam sesuai prediksi kita daily yang tadi, minimal dia ke area support yang berada di sini. Namun ini hanyalah sebatas prediksi, kita tidak bisa memastikan. Dengan teknik yang kita miliki, insya Allah trading kita akan lebih terarah dan terukur teman-teman. Oke, di time frame H1 di sini terjadi ekstrim, MA50 dan mid baru saja cross, dan kemungkinan dia akan terus turun karena ini masih rapat ya teman-teman. Kecuali nanti di H1 kalau dia sudah bikin CSAK, itu beda lagi. Kita akan melakukan screening terus-menerus teman-teman sebelum melakukan open posisi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk minggu ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan untuk teman-teman yang ingin gabung kepada grup kami, silahkan cek di kolom deskripsi ya. Untuk linknya saya sudah sebar di sana, dan silahkan jika ingin gabung. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup untuk screening gold ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.